Halo sahabat muslim, pernah nggak kamu bertanya-tanya dari mana asal-usul doa kunut yang biasa kita baca pada saat sholat subuh? Apakah doa ini berasal dari Rasulullah atau muncul di masa sahabat setelahnya? Yuk kita kupas sejarah dan asal-usulnya secara mendalam. Dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan, tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Secara bahasa, kunut berasal dari kata Arab konata yang berarti tunduk, taat atau berdiri lama dalam doa. Dalam konteks sholat, kunut merujuk pada doa khusus yang dibaca saat berdiri setelah ruku di rakaat terakhir, terutama dalam sholat subuh atau saat terjadi musibah besar yang kita kenal dengan kunut nazilah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Menurut riwayat hadis sahih, Rasulullah pernah membaca doa kunut selama 1 bulan penuh setelah tragedi Bi'mah Mu'nah, yaitu pembantaian terhadap 70 sahabat penghafal Al-Quran oleh kaum musyrik. Ini dikenal sebagai kunut nazilah dan dibaca dalam sholat-sholat wajib, bukan hanya subuh. Namun setelah 1 bulan Nabi menghentikan kunut nazilah secara rutin. Lalu bagaimana dengan kunut subuh yang dibaca hingga hari ini? Praktik kunut subuh secara khusus diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah terus melakukan kunut subuh sampai beliau wafat. Namun hadis ini memiliki beberapa perbedaan riwayat dan dipahami berbeda oleh para ulama mazhab. Kunut teman-teman sekalian, kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Perbedaan pendapat pun muncul di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menganjurkan kunut subuh dibaca setiap hari. Mazhab Maliki membolehkan kunut tapi bukan di subuh. Mazhab Hanafi dan Hambali hanya menganjurkan kunut ketika ada musibah besar atau kunut nazilah, bukan di subuh secara rutin. Semua pendapat ini memiliki dasar hadis masing-masing dan dihormati dalam khasanah Islam. Jadi asal-usul doa kunut memang berakar dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi penggunaannya dalam sholat subuh secara rutin adalah bagian dari ijtihad para sahabat dan ulama setelah beliau wafat. Mau dibaca atau tidak, semua kembali ke mazhab dan keyakinan masing-masing. Kamu termasuk yang membaca doa kunut subuh atau tidak? Yuk share di kolom komentar, tapi tetap saling menghormati ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten sejarah Islami lainnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.